Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah dalam ibadah ini, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu topik, yaitu sukacita di saat sengsara. Teks firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita terambil dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 21. Kita akan bacakan bersama-sama. Saya akan bacakan di tempat ini dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan membaca di tempat masing-masing. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab ini sering juga disebut kitab sukacita. Mengapa disebut kitab sukacita? Karena suasana yang ditampilkan dalam seluruh kitab ini adalah suasana sukacita, dan kata-kata sukacita yang dipakai banyak sekali dipakai dalam kitab ini. Padahal kitab ini ditulis dari dalam penjara. Oleh karena itu timbullah pertanyaan pada kita. Mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Padahal dia ada dalam penjara yang dingin, dengan perkara yang tidak pasti, dan juga dengan pelayanan yang terganggu karena dia di penjara. Apa rahasianya? Rahasianya ialah Rasul Paulus mengetahui apa yang utama, apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci dalam hidup ini, sehingga dia tidak terganggu atau tidak kehilangan sukacita karena hal-hal yang biasa atau hal-hal yang remeh atau hal-hal yang sepele. Itu yang disebutkan di ayat 9. Maka kita melihat ada 5 hal yang menjadi keyakinan kuat Rasul Paulus, sehingga walaupun di penjara, walaupun menghadapi sengsara, tetapi dia tetap bersukacita. Yang pertama ialah, mengapa dia mengalami kesengsaraan? Baginya ini penting. Penyebab sesuatu itu penting bagi Rasul Paulus. Dan dia jelaskan, aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 13. Itulah penyebabnya. Karena Kristus. Bukan karena melakukan kejahatan. Bukan karena melakukan keteledoran. Bukan karena menipu orang lain. Tetapi semata-mata karena dia percaya dan karena dia memberitakan Kristus. Rasul Petrus mengingatkan semua orang percaya, supaya kalaupun menderita, janganlah menderita karena kesalahan sendiri, karena perbuatan sendiri, tapi hendaklah menderita karena iman. Itulah penderitaan yang indah,
Itulah penderitaan yang dikehendaki oleh Kristus. Lalu yang kedua, ini pun penting bagi Rasul Paulus. Apa akibat kesengsaraan yang dialaminya? Maka akibat yang terjadi karena kesengsaraan Kristus ada dua. Yang pertama ialah menyebabkan kemajuan Injil. Oleh karena itu bagi dia penderitaan menjadi tidak berguna karena Injil menjadi maju. Karena yang terpenting bagi Rasul Paulus ialah Injil itu harus diberitakan, Injil itu harus disebarluaskan, dan Injil itu harus mengalami kemajuan. Seberapa besar pun penderitaan Rasul Paulus tidak dapat dibandingkannya bila Injil itu mengalami kemajuan. Dan yang kedua, penyebab dari kesengsaraan Rasul Paulus ialah banyak orang percaya beroleh kekuatan, beroleh kepercayaan, beroleh keberanian untuk menyaksikan firman Tuhan. Ini dua hal yang menggembirakan Rasul Paulus. Penyebab penderitaannya, Injil menjadi maju dan banyak orang menjadi bersemangat, tidak takut lagi dipenjarakan. Karena ketika Rasul Paulus dipenjara pun, dia bisa bersuka cita. Maka orang kemudian berani mengambil risiko untuk memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus katakan, yang sangat kurindukan, atau yang menjadi harapannya, atau yang menjadi impiannya ialah, supaya dalam segala hal dia tidak beroleh malu. Dalam segala hal Kristus dimuliakan, di dalam tubuhnya, baik selama dia hidup, bahkan juga karena kematiannya. Ayat 20. Itulah kerinduan, itulah yang menjadi hasrat. Kalau dalam bahasa Karo, surah-surangku, maka geluhku empermuliakan Tuhan. Adik aku geluh, empermuliakan Tuhan. Mate aku, gelar Tuhan termulia. Itu harapan, itu tujuan hidup, itu kerinduan hati dari Rasul Paulus. Misalnya, seorang Agustinus pada masa remaja punya hasrat, punya ambisi. Ambisinya ialah nanti ketika aku dewasa, aku akan kaya, aku akan termasyur, dan aku akan bebas memiliki banyak wanita untuk menjadi teman hidupku. Tetapi kemudian setelah dia mendapatkan semua itu, dia tidak mendapatkan satu yang utama, yaitu damai dan sejahtera. Dan akhirnya dia meninggalkan semua yang menjadi cita-cita masa remajanya untuk mendapatkan yang satu tadi, yaitu damai sejahtera. Dan dia kemudian menjadi hamba Tuhan, dan disitulah dia kemudian mendapatkan damai sejahtera sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Teman kuliah saya pada waktu di KMKUSU, banyak dari desa, dan ketika kemudian ya berbincang-bincang dengan mereka, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi cita-cita mereka, maka kebanyakan teman-teman saya itu mengatakan, cita-cita mereka ialah dijauhkan dari kemiskinan. Hilangkan kemiskinan dari dalam kehidupan mereka, karena sudah kenyanglah mereka sejak lahir sampai kemudian dewasa dalam kemiskinan. Itu impian dan itu hasratnya. Ada juga orang yang punya hasrat, kalau bisa keliling dunia, maka akan bisa menikmati kuliner, makanan dari berbagai-bagai bangsa. Tapi manakah keinginan yang paling mulia? Keinginan yang paling mulia ialah seperti keinginan Rasul Paulus, yaitu dalam hidupnya dia bisa memuliakan Tuhan, dan kalau matinya pun nanti adalah mati yang memuliakan nama Tuhan. Lalu yang keempat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada berbagai-bagai motivasi orang untuk memberitakan Injil. Ada yang motivasinya baik supaya Injil disebarluaskan, ada karena perselisihan, ada juga dengan memberitakan Injil, maka kemudian Rasul Paulus mengalami lebih banyak kesulitan di penjara. Macam-macam motivasi orang. Apakah itu mengganggu Rasul Paulus, menghilangkan sukacitanya? Ternyata tidak. Karena dia kemudian tahu apa yang utama, apa yang biasa. Yang utama ialah Injil Kristus diberitakan. Nama Kristus diberitakan. Dan itu membuat Rasul Paulus bersukacita. Apapun motivasi orang, tetapi yang utama ialah Kristus diberitakan. Injil disampaikan kepada banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dia tetap bisa bersukacita. Kemudian yang kelima, semboyan Rasul Paulus. Katanya, bagiku hidup adalah Kristus,
dan mati adalah keuntungan. Apa artinya bagiku hidup? Hidup itu sama dengan berbakti bagi Kristus. Ada kesempatan hidup itu sama dengan kesempatan untuk memuliakan Kristus. Kesempatan untuk menebarkan, menyebarluaskan, memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang utama. Kalau dia hidup, maka itu berarti dia akan memberitakan Injil. Dan kalau mati, itu keuntungan karena dia bisa menikmati kebersamaan dengan Kristus, lepas dari segala pergumulan, kelelahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi dan resesi ini, maka kita barangkali sama seperti Rasul Paulus, sengsara di dalam penjara. Ada yang sakit dan meninggal karena COVID, dan itu membuat kita takut. Ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang membuat kita tidak bebas bergerak. Ada resesi ekonomi, yang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan biaya hidup kita. Ada jemaat Tuhan yang bersaksi bahwa roda kehidupan mereka hampir 0%, karena mereka usaha angkot. Dan angkot kemudian tidak bisa jalan, kalaupun jalan tidak ada penumpang. Ada juga jemaat yang mengatakan bahwa roda kehidupan hanya 25%. Ya barangkali di transportasi. Ada yang 75% dan barangkali juga ada yang masih 100%. Macam-macam kesulitan dan keadaan kehidupan kita pada masa pandemi dan resesi ini. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang kita hadapi ini, bisa tetap bersukacita sama seperti Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa meniru Rasul Paulus, supaya walaupun sengsara, walaupun menderita, walaupun banyak keterbatasan, walaupun banyak kekurangan, kita bisa tetap bersukacita. Maka tentu jawabannya ialah kita harus bisa menentukan mana yang utama, mana yang biasa. Kalau yang utama itu tetap ada, maka kita harus tetap bersukacita. Jangan karena hal sepele kemudian hilang sukacita kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama ialah marilah kita menjaga hidup kita. Supaya kalaupun kita menderita, janganlah itu karena kesalahan kita. Karena kemalasan kita. Karena sikap kita yang mudah tersinggung. Sehingga kita kehilangan pekerjaan kita misalnya. Atau kehilangan teman kita. Atau barangkali kehilangan pelanggan kita. Karena kita barangkali membuat pelanggan kita tersinggung. Atau kita tersinggung karena pelanggan kita. Kemudian yang kedua ialah, biarlah di tengah-tengah penderitaan kita, Injil tetap dimuliakan. Injil tetap diberitakan. Kalau itu bisa terjadi, maka mestinya kita berbahagia. Karena kita tidak melihat pada diri kita, tapi melihat kepentingan Tuhan. Kalau Injil diberitakan, kepentingan Tuhan sudah terpenuhi, maka kita ikut bersukacita. Karena Tuhan pun pasti bersukacita bila Injilnya diberitakan dan memberkati banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula tidak takut mati. Mereka bahkan menghadapi kematian itu dengan ketabahan dan bahkan dengan senyum iman. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kematian tidak akan memisahkan mereka dari Tuhan. Dan bahkan mereka percaya kalau mereka mati karena beriman kepada Kristus, maka mereka pun akan bangkit juga seperti Kristus yang bangkit. Itu sebabnya mereka tidak takut dan gentar dengan apa yang bisa terjadi pada mereka. Sekali waktu John Wesley pergi ke Georgia untuk memberitakan Injil. Maka di tengah laut, kapal yang ditumpanginya mengalami badai dan bahkan sampai tiang kapal itu patah. Dan kemudian kapten kapal bersama dengan kru kapal dan semua penumpang histeris ketakutan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Tapi ada beberapa orang Kristen yang disebut kemudian orang Kristen Moravia. Mereka tidak histeris seperti kebanyakan orang, melainkan memuji-muji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Itulah yang mereka sampaikan. Dan itu sangat mengganggu seorang pendeta John Wesley. Oleh karena itu, ketika kemudian kapal bisa melewati badai itu, maka dia bertanya kepada orang-orang Moravia itu, bagaimana sikap kalian, katanya?
Semua kami histeris, semua kami memanjatkan doa, semua kami gentar karena kapal bisa tenggelam, tapi kalian tenang-tenang saja. Dalam hatinya sebenarnya John Wesley melihat bahwa ada kekuatan batin pada orang-orang Moravia itu yang tidak ada pada dirinya walaupun dia seorang pendeta. Dan kemudian orang-orang Moravia itu memberikan jawaban sederhana. Katanya, bagi kami, kalaupun misalnya kapal ini selamat dan sampai ke Georgia, itu berarti bahwa kami akan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan kalaupun misalnya kapal ini tenggelam, maka kami akan berjumpa dengan Tuhan. Bagi kami tidak ada bedanya. Selamat sampai ke Georgia dan kemudian tenggelam kapal ini di lautan ini. Karena bagi mereka kalau hidup bisa memberitakan Injil dan kalau mati itu adalah satu keuntungan dan mereka tetap bersuka cita ketika kapal itu dihantam oleh badai dan hampir tenggelam. Dan itulah kemudian yang membuat John Wesley akhirnya mendatangi persekutuan orang Moravia itu dan kemudian dia mendapatkan kekuatan iman seperti yang dimiliki oleh orang-orang Moravia. Sehingga dalam semua pergumulan dia bisa tetap bersuka cita. Tidak ada lagi ketakutan, kegentaran, kecemasan yang menghantui kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita juga mendengar kabar seorang pendeta, ketua Moderamen GBKP yang yaitu pendeta Agustinus Purba dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Tentu ini sangat menyedihkanlah bagi masyarakat yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Karo yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kesaksian dari Dr. Franciscus Ginting yang merawat pendeta Agustinus Purba. Pada hari-hari terakhir ketika pendeta itu mengalami kesesakan, maka kata Dr. Franciscus Ginting, pendeta Agustinus Purba tidak mengeluh. Dan bahkan ketika kesesakannya semakin hebat, dia mengatakan, aku tidak takut apapun. Oh, dan itu sangat membesarkan hati Franciscus Ginting, dan juga tentu tenaga kesehatan lain yang melihat dan menyaksikan betapa kuatnya pendeta Agustinus Purba menghadapi penyakitnya dan bahkan menghadapi kematiannya. Dan kalau itu terjadi, bukankah selama dia hidup, dia mengabdi melayani Tuhan dan bahkan kematiannya pun membesarkan hati orang lain, menguatkan iman orang lain. Sehingga sama seperti ucapan Rasul Paulus, kalau hidup berarti bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup matiku tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita ubah kerinduan kita hanya kepada Kristus, bukan lagi kepada dunia yang berubah-ubah ini. Marilah kita menjadikan semboyan supaya hidupku memuliakan Kristus. Kristus dimuliakan di sepanjang hidupku. Itulah yang menjadi terutama, itulah yang menjadi terpenting daripada soal pekerjaan atau soal uang. Yang terpenting ialah apakah hidupku memuliakan Tuhan? Apakah melalui aku iman orang lain dikuatkan? Apakah melalui aku Tuhan Yesus dimuliakan? Saya mendengar beberapa hari yang lalu kesaksian dari Nora. Ada seorang mantan muridnya yang menjadi dokter di Padang. Kemudian muridnya yang dokter itu rupanya bercerita atau bersharinglah dengan teman Nora yang adalah dosen, sama-sama dosen di Fakultas Kedokteran Unpad. Dari percakapannya dengan dosen yang adalah teman Nora itu, maka dia kemudian berkata kepada Nora, berbicara kepada Nora. Apa yang dikatakan oleh dokter mantan mahasiswa Nora yang ada di Padang itu kepada Nora? Dia mengatakan demikian. Dia katakan, walaupun teman Nora itu, dosen teman Nora itu punya mobil Alphard, Velfire, punya mobil Pajero Sport, punya mobil sedan Camry, dan banyak kekayaan lain dan juga rumahnya. Tapi kata dokter mantan murid Nora yang tinggal di Padang itu, katanya, Mak adalah sebutan mahasiswa Nora kepada Nora. Mak katanya, aku sudah berdiskusi dengan suami, dan kami memutuskan akan meneladani hidup Mak.
Kami mau ikut teladan emak, walaupun sederhana, tetapi selalu bahagia. Saya kira ucapan ini tentu adalah perbandingan dengan dosen lainnya adalah teman Nora. Lalu kemudian Nora katakan kepada mantan mahasiswanya itu, dia katakan kepadanya ialah bahwa semua yang bisa saya lakukan itu adalah karena Tuhan. Oleh karena itu pada masa-masa sulit sekarang, tetaplah banyak berdoa. Jadi kalau menurut saya jelas ini satu kesaksian. Selama hidup kita bisa menyaksikan, hidup kita memuliakan nama Tuhan dan orang melihat. Dan kemudian orang tertarik dan orang kemudian bisa meniru. Atau orang bersemangatlah dengan cara hidup kita. Dengan Nora sederhana, maka muridnya yang barangkali tidak terlalu kaya juga bisa menerima dan tidak kemudian berambisi untuk mendapatkan kekayaan. Bukankah itu sudah menjadi satu kesaksian? Bukankah dengan cara itu kita sudah memuliakan nama Tuhan? Kemudian yang keempat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sumber bahagia kita bukanlah makanan dan bukanlah minuman. Memang makan BPK itu enak. Makan lemang-lemang itu enak. Makan terites bagi yang suka itu juga enak. Atau menerima uang, menerima gaji, menerima bonus, menerima insentif. Itu sesuatu yang tentu enak dan menyenangkan. Tetapi janganlah itu yang terutama. Hendaklah sumber bahagia kita itu ialah kalau Kristus dimuliakan. Kalau Injil diberitakan, itulah yang harus membuat kita berbahagia. Karena makanan hanya sebentar dan bisa berubah-ubah. Sumber pendapatan sebentar dan bisa berubah-ubah, dan tentu sukacita kita pun akan bergelombang. Tapi kalau Injil diberitakan, Kristus dimuliakan menjadi sumber sukacita kita, maka itu akan abadi. Nah, saya sangat bahagia kalau saya lihat di YouTube itu ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan, Injil diberitakan, ada banyak kabar tentang banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami keajaiban mujizat dari Tuhan, dan itu membuat saya berbahagia. Lebih daripada bisa makan enak, atau bisa membeli sesuatu, atau bisa bepergian ke satu tempat, hendaklah sumber bahagia kita karena Kristus. Karena Tuhan dimuliakan, karena Injil diberitakan, itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Kemudian yang kelima, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti hidup dan mati kita? Maka Rasul Paulus sudah memberikan semboyannya kepada kita. Hidup berarti berbakti kepada Kristus. Dan mati adalah perjumpaan dengan Kristus. Perkataan Rasul Paulus ini tampak sederhana, tetapi saya kira sangat dalam maknanya dan tentu tidak mudah untuk menerapkannya. Tetapi hari ini kita diajak oleh Rasul Paulus supaya menjadikan hidup kita bukan untuk kita, bukan untuk menyenangkan kita, bukan untuk memuliakan kita, melainkan hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup yang singkat ini, kita diperkenankan hidup, maka kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah berbakti kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dan menjaga sikap kita, menjaga kata-kata kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang dekat dengan kita, orang merasakan damai sejahtera. Orang dekat dengan kita, orang tahu bahwa ada Kristus di dalam kita. Karena mereka merasakan ada sukacita, ada kebahagiaan, ada semangat yang mengalir dari perkataan dan dari sikap hidup kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa resesi ini? Maka Rasul Paulus memberitahukan rahasianya kepada kita. Apa rahasianya? Marilah kita utamakan Kristus dalam hidup kita. Marilah kita menjadikan sumber sukacita kita ialah Injil dan Kristus. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, bukan keadaan kita. Melainkan asal Tuhan dimuliakan, kita bersukacita. Asal Injil diberitakan, kita bersukacita. Walaupun barangkali kita makan dengan sederhana, walaupun barangkali gaji kita dikurangi, tetapi yang menjadi sumber sukacita kita, aku tidak bersungut-sungut ketika gajiku dikurangi. Kenapa? Karena aku menjaga kemuliaan Kristus melalui hidupku.
Karena kalau aku bersungut-sungut dan marah, maka nama Kristus tidak dimuliakan. Tetapi kalau aku dengan tenang, dengan sabar, tetap semangat menjalani kehidupanku, maka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan aku memperoleh sukacita, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak keadaan, tidak seperti yang diharapkan. Tetapi aku bisa tetap bersukacita. Sama seperti Paulus. Walaupun di penjara yang dingin, tetap bisa bersukacita. Karena dia tahu nama Kristus dimuliakan, dan apa akibat dari dia dipenjarakan, Injil diluaskan, dan banyak orang diberikan semangat dan kekuatan untuk tidak takut masuk penjara, asalkan nama Kristus dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, dan kita menata hidup kita, supaya melalui kita nama Tuhan dimuliakan, dan kita memperoleh sukacita di dalam kehidupan kita yang bagaimanapun keadaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.